Ada di apa ya berlawan adu akting sama teman-teman pekerja seni, tapi sekarang lagi ditugaskan menjadi tukang potong sapi sama kambing. Apa? Alhamdulillah ini suatu kesempatan yang mahal ya karena ya insya Allah apa yang kita potong ini semua akan bersaksi, insya Allah akan bernilai pahala ya. Kalau kapannya mulai 3 tahun yang lalu kali ya, 3 tahun yang lalu ya alhamdulillah dimotivasi sama istri, ayo sayang berani, aku tuh orangnya nggak tegaan, aku bisa dibilang penyayang binatang lah ya. Tapi kan kita tahu ya, kita memotong ini kan bukan untuk menyakiti ya. Selama ini kita makannya mau ya, apalagi di saat ini kita dapat kesempatan motong yang kita tahu itu di hari yang istimewa ya, dan motong itu juga bernilai pahala. Masa kita nggak mau ngambil kesempatan itu gitu. Rasa khawatirnya, rasa takutnya itu di awal gitu. Tapi di saat kita dibersamai sama guru, sama ahlinya, sebelum memotong juga ada doa-doa yang kita panjatkan ya, sesuai dengan apa yang diamanahkan sama pengkurbannya. Ya setelah motong ya alhamdulillah, jadi kita motong itu tidak punya perasaan juga ibaratnya, justru karena kita sayang sama hewan itu, dan di saat kita motong juga penuh dengan keikhlasan, dengan doa ya, hewan-hewannya juga tenang gitu ya, mereka juga tidak terlalu banyak berontak. Ya belajarnya nggak susah, tapi memang perlu keyakinan ya. Karena kan kita sebisa mungkin motong itu dengan syaratnya pisaunya harus tajam supaya tidak menyakiti hewan yang dipotong. Kedua, tekniknya harus benar dan memang harus menggunakan power juga ya, tenaga di sini. Tapi kalau misalnya dilakukan dengan cara yang benar ya sebetulnya insya Allah mudah, insya Allah. Makanya berani, ayo ini kan sambil mengedukasi ponakan apa segala macam, pada takut, ayo belajar. Jadi awalnya gimana sih ceritanya bisa jadi tukang potong nih? Beralih gitu ya? Insya Allah nggak ada triggernya kan di sini. Banyak anak-anak yang memang berpendidikan di sini. Satu disemangati sama istri, juga kan kita juga pengen mengambil kebahagiaan dari kebaikan ini. Terus ketiga juga kan di sini banyak anak-anak yang memang lagi berpendidikan, menghafal Quran, dan mereka juga belajar ya. Pertama kan harus dicontohkan sama akunya. Kalau akunya nggak berani gimana bisa mencontohkan ke mereka juga untuk berani menguasai tekniknya. Ya mereka belajar dari pertama menguliti ya, memotong bagian, memisahkan bagian-bagian, tapi sambil juga diajarkan membanting kambing seperti apa, posisinya seperti apa. Karena kalau tidak dikuasai dengan teknik yang baik malah mencelakakan, bahayanya ya. Kekuatannya itu sebetulnya di kepala. Ya, kepala itu makanya harus benar-benar dipegang dengan benar. Karena apa? Supaya dia juga lebih mudah, enggak? Ya, lebih mudah gitu ya untuk. Udah beres? Udah. Vicky. Potong sendiri. Beneran? Masya Allah. Ini jawaban pertama kali nih, Sohib. Gimana rasanya? Dulunya kan takut kan? Ya, bener. Tapi ternyata pas dirasain gimana? Masya Allah, ternyata nggak setakut yang kita kira ya. Karena potongnya dengan rasa cinta ya. Dengan rasa sayang cinta, ya. mengharapkan Ada itu, rasa Masya Allah. kasihan gini, Nggak apa-apa. tega gitu. Insya Allah nanti ketemu di surga nanti. Tuh. Nanti kendaraan kita nanti, Masya Allah. Amin. Pertama kali berarti. Iya, Insya Allah. Sempat diskusi dulu sama Kak Dita. Ini minta petunjuk dulu nih. Kami tukang jagal di musyawarah nih. Masya Allah. Bagian mungkin nanti. Aduh, Masya Allah. Ntar bantuin terus musyawarah kita pokoknya. Masya Allah. Berkah bro. Ya, amin, amin. Sama-sama. Ya. Tadi Mas, tapi pernah nggak ngalamin hal-hal yang mungkin nggak pernah terlupakan, mungkin pertama kali atau sepanjang memotong ada cerita apa yang nggak bisa dilupain? Yang nggak bisa dilupain ya paling gini ya, memang harus memastikan ini bukan hanya tukang potongnya, tapi kita bisa bilang tuh tukang rubuhinnya gitu ya. Nah tukang rubuhin ini kadang-kadang yang memang harus dipastikan sangat menguasai ya, memahami. Karena kenapa? Kasihan kalau memang sapinya tekniknya kurang benar dan dia susah untuk dirubuhin, dia tersiksa banget sebetulnya. Kalau potong kan paling cuma perkara 5 detik lah ya ibaratnya ya, 2 detik, 3 detik, 5 detik. Kalau rubuhin itu pernah dulu yang waktu itu Kodurullah sapinya juga sapi Bali yang powernya kuat, yang robohinnya tuh kurang nguasain lah. Jadi habis robohin nggak bisa bangun lagi. Jadi kita ngelihatnya juga kasihan gitu. Tapi kalau udah dipotong sih perkara 3 detik gitu kan, 3 detik. Mas pernah ngalamin apa nggak mesti diseruduk sapi, kambing, apa gimana?
sampai lah, enggak lah, insya Allah. Kan kita sayang-sayang dulu, sayang-sayang, lus-lus dulu. Jadi Pernah ada pengalaman yang paling gak terlupakan? Apakah si sapinya nangis, ngeliat Kak Dimas dulu apa gimana? kalau nangis, boleh ditanya sama teman-teman kayak Sony tadi yang motong, Mas Wiki segala macam. Nggak tahu ya, di saat diam, berarti kalau kita kayak kita kan sama hewan itu kayak punya nyambung ya secara hati, keikhlasan segala macam. Biasanya kalau kita motong juga tenangin gitu ya, kita tenangin. Tapi biasanya pas motong tuh rata-rata yang meliatin kita terus sambil meneteskan air mata gitu. Air mata bahagia dan segala macam ya. Ya seperti itu ya, kadang-kadang tapi sudah tenang begitu aja insya Allah. Kak Dimas boleh tahu edukasi juga, ganjarannya apa sih untuk jadi tukang potong ini selain mungkin Pahala ya. nilai uang ya? Pahalanya seperti Ya apa? insya Allah ini akan menjadi kendaraan kita nanti ya di surganya Allah ya, insya Allah ya. Insya Allah bisa menjadi saksi juga ya buat kita dari apa yang kita korbankan ini kan pahalanya sangat besar sekali gitu ya. Ya Masya Allah, mudah-mudahan ya banyaklah kebaikan yang akan kita dapat dari apa yang memang kita keluarkan ya, kita korbankan ya. Iya, mudah-mudahan menjadi bukan hanya pahala berkorbannya aja yang mengkorban, tapi juga orang-orang yang terlibat gitu ya, sampai tukang kulitnya, sampai tukang badan semuanya dapat gitu ya. Apalagi kan ini didistribusikan juga dengan untuk orang-orang penerima mana yang memang berhak mendapatkannya, itu double lagi pahalanya ya kan. Gimana kita bisa melayani ya, memuliakan para penerima manfaat gitu ya, gitu insya Allah. Ya. Berarti ini jadi tempat orang untuk berbagi ya? Insya Allah, karena di sini juga kan, ya alhamdulillah ya keberadaan tempat ini kan, sebaik-baiknya tempat ini kan bukan hanya bermanfaat bagi orang-orang yang di dalamnya, tapi yang utama itu bagaimana itu bisa bermanfaat terhadap lingkungan sekitar. Ya alhamdulillah keberadaan tempat ini sudah dirasakan juga keberadaannya oleh masyarakat setempat, bukan hanya pemberian distribusi hewan kurban, siap kurban, tapi secara kegiatan Baitul Malnya juga kan alhamdulillah kurang lebih ada 200 ibu-ibu yang ngaji di sini ya setiap pekannya ya. Mereka salah satu penerima support program musyawarah berbagi beras. Sekarang mereka bisa merasakan kita berikan daging juga dari kurban, terus distribusikan juga kan alhamdulillah ada kurang lebih 200 anak-anak TPA yang diajarkan sama adik-adik kita para penghafal Quran ini juga gitu ya. Terus juga ini daging ini juga insya Allah akan kita distribusikan juga ke pondok-pondok rekanan musyawarah yang selama ini banyak berkolaborasi juga dengan program beras ya. Ya alhamdulillah ada banyak, dan itu semua ya bukan karena satu dua orang, ini bentuk sebuah kolaborasi. Tadi ini bilang anak asuh Kak Dimas, anak-anak ini ya? Alhamdulillah anak asuh teman-teman semua. Kebetulan kami yang diamanahkan aja lah. Kak Dimas pernah dituduhkan nggak sih ini kan jadi tukang potong? Pernah ada insiden mungkin? Alhamdulillah jangan sampai ya. Semua sudah disiapkan insya Allah. Insya Allah. Kalau dilakukan dengan benar, dengan pendampingan, dengan edukasi yang benar, insya Allah aman ya. Tapi memang harus dipastikan semuanya baik-baik aja. Niat mau sekolah atau bersertifikasi nggak sih? Kan ada tuh yang sudah Enggak lah, udah seriusin gitu Kak Dimas? enggak lah, di sini kurban aja, siap kurban. Kita kan kalau motong motong sendiri aja lah. Iya kan. Di rumah juga kalau Enggak lah, kurban aja lah. Mas kurban. Siap, makasih ya. tunjukin Kak Dimas ada apa aja nih prosesnya selain motong? Insya Allah nggak ikut hasil banyak. Ya nanti bagi kalau sempat sini lagi. Apa? Sempat. Iya. Aku sebentar ya, lihat situ aja. Siap. Ini ada rame Hewan kurban kambing yang ke-13 atas nama Bella Fajra Musfira binti Suparman Abbas. Bella